Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah Sebentar. Eh, di video kali ini kami akan mewawancarai narasumber, yaitu Bapak Muhibudin Ikhwan, dari Departemen Head K3 PT Putra Perkasa Abadi. Eh, Selamat malam Bapak. Eh, malam, Mas. Perkenalkan kami dari mahasiswa Amikom, dengan yaitu dengan saya sendiri Fauzi Darmawan. Eh, Dan saya Michael Mardiansyah. Dan saya Fajar Kurniawan. Kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak soal seputar kepemimpinan Bapak. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, eh, bagaimana Bapak mendefinisikan kepemimpinan dalam konteks keselamatan, lingkungan, dan kesehatan atau K3? Baik, terima kasih ya, Mas-mas dari Amikom, teman-teman semua. Jadi terkait definisi terutama kepemimpinan ya di dalam perusahaan kami yang mungkin di posisi saat ini yang saya pegang di Departemen Head di SHE ya, Safety, Health, dan Environmental, di mana bahwa perusahaan kami yaitu bergerak di bidang mining kontraktor, yaitu perusahaan tambang batu bara yang saat ini berada di posisi peringkat 3 ya se-Indonesia. Jadi bahwa posisinya di safety, kesehatan dan lingkungan, terutama untuk di perusahaan kami ini banyak departemen. Jadi memang untuk menjadi leadership atau kepemimpinan di organisasi kami cukup berat, karena di mana bahwa risiko pekerjaan di tambang ini sangat cukup tinggi ya risikonya ya, karena ketika terjadi suatu kecelakaan atau fatal itu sangat mengganggu operasional pertambangan. Jadi di sini ya kami selaku fasilitator dan juga sebagai penengah ya, karena memang di dalam suatu operasional pertambangan itu sangat risikonya sangat tinggi. Jadi di sini gimana posisi safety di sini bisa menentukan posisi di mana kadang menjadi suatu hakim atau polisinya tambang, kadang juga sebagai penengah dan kadang juga sebagai fasilitator. Nah, dan di sini juga kami mempunyai program-program. Jadi menjalankan program apa yang menjadi konsep dari manajemen itu kita jalankan. Itu belum tentu semudah yang kita bayangkan. Jadi di situ perannya safety dan juga tentunya sebagai kepemimpinan ya, itu mempunyai tantangan yang tersendiri. Jadi gimana kita bisa berdiri di antara tengah-tengah mereka. Jadi di situ program yang kita berikan juga dijalankan, terus juga konsep-konsep safety, kesehatan, serta lingkungan juga harus dijalankan. Nah itu dengan program dan karakter kita di sini, nah ini yang harus kita tunjukkan. Jadi seperti itu, Mas Fauzi. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak, gaya kepemimpinan Bapak itu sebagai departemen head seperti apa ya, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua ya. Ya. Untuk kepemimpinan yang saya berikan, yang pertama tentunya suatu kepemimpinan atau leadership itu tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya, dan di situ punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau dari saya pribadi ya, saya tidak memandang dari level bawah sampai level atas. Jadi kami di sini saya jadi merangkul semua lini, jadi merangkul semua jabatan dari bawah sampai atas. Tujuannya yaitu melakukan pendekatan untuk dapat mendengarkan apa yang menjadi konsep atau program saya, sehingga teman-teman atau karyawan dari bawah sampai atas itu memahami safety,
dan menjalankan dan juga berkomitmen di situ. Jadi saya melakukan pendekatan secara di masing-masing karakter di bawahan kami belum tentu sama pendekatannya dengan satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi lebih menyikapi apa yang menjadi karakter bawahan kami dan kami melakukan pendekatan tujuannya untuk dapat menjalankan apa yang kami instruksikan, apa yang menjadi program dari saya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Michael Mardiansyah. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam mengelola aspek K3 dan lingkungan, dan bagaimana Bapak bekerja sama dengan tim untuk mengatasinya? Baik, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Michael. Mas Michael ya. Pertanyaan yang ketiga. Tantangan pasti ada ya Mas ya di suatu pekerjaan dan juga dalam suatu memimpin suatu departemen yang cukup banyak untuk karyawannya. Jadi kalau di tambang tantangannya cukup tinggi. Jadi ketika terjadi suatu kecelakaan itu bisa stop operasi. Nah, misalnya terjadi suatu fatality yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, itu tambang kita stop. Tambang kita stop itu kalau kita stop produksi 1 jam aja itu bisa mencapai 15 M, apalagi berhari-hari seperti itu. Karena secara produksi di kami cukup besar sekali, produksi di angka 50 juta BCM per tahun. Jadi itu tantangan buat kami lah. Saya dan tim gimana caranya untuk melakukan tantangan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu kita juga melakukan prinsip berkomitmen dan juga berkonsisten. Apa yang menjadi aturan kami yaitu sanksi atau aturan yang tidak boleh dilakukan, ya itu kita tindak tegas. Jadi kalau memang harus ketika terjadi suatu yang kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman, kita melakukan tindakan yang cukup tegas di situ. Dan tantangan yang lain tentunya mengenai karakteristik dari karyawan itu sendiri ya, untuk melakukan habit kebiasaan untuk berperilaku K3 itu sangat susah karena kami beroperasi tentunya tidak di lokasi yang perkotaan, kita di pedalaman. Jadi karakteristik dari karyawan dari penduduk setempat itu yang sangat susah untuk melakukan tindakan-tindakan atau menjalankan aturan yang diberikan. Nah, di situ apa yang kami lakukan ya tentunya kami harus gimana caranya mengajak karyawan tersebut untuk melakukan program atau aturan kami dijalankan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Ya dengan kita contohnya memberikan gambaran untuk reward. Jadi ketika ada karyawan yang berperilaku K3 atau safety ya kita kasih reward gitu kan. Melakukan pendekatan. Dan juga ketika melakukan pelanggaran ya kita tindak tegas gitu. Kita melakukan pemanggilan, kita lakukan coaching counseling. Nah, di situ program yang sulit atau tantangan-tantangan tadi bisa kita atasi dengan baik seperti itu. Mas Michael. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, apa strategi Bapak Muhib untuk memotivasi anggota atau tim agar berpartisipasi aktif dalam inisiatif K3 dan keberlanjutan lingkungan? Untuk apa Mas? Tadi putus-putus. Apa strategi Bapak Muhib untuk memotivasi anggota atau tim agar berpartisipasi aktif dalam inisiatif K3 dan keberlanjutan lingkungan? Segitu. Nah, terima kasih ya. Pertanyaan yang keempat, jadi yang saya sampaikan tadi juga kaitannya dengan pertanyaan ini ya. Jadi itu hal tidak mudah untuk memotivasi teman-teman yang bekerja gitu. Tentunya kami juga di sini mempunyai karakteristik di dalam suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Tentunya kalau di kami ketika cuaca
buruk itu sangat mengganggu operasional. Ketika cuaca itu cerah juga akan mengganggu operasional. Jadi berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Dan di situ gimana caranya untuk kami dapat memotivasi ya, atau juga mempengaruhi karyawan kami untuk melakukan kebiasaan atau menjalankan program yang bagus itu, yaitu dengan tadi kami yang pertama memberikan reward bagi karyawan yang berprestasi maupun yang karyawan terbaik seperti itu. Nah, rewardnya itu juga sangat menggiurkan. Jadi semisal kami yang sudah lakukan di sini yaitu mas batangan, diberikan mas batangan. Nah, terus yang selanjutnya kami mencontohkan untuk berperilaku atau menjalankan program-program yang ada. Jadi suatu atasan itu mempunyai role model yang harus dapat dicontoh dari bawahan kami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami di sini mempunyai program yang dapat harus dijalankan oleh karyawan. Karena di sini itu 24 jam itu kerja, Mas. Jadi beroperasi terus. Tidak boleh berhenti dalam hitungan menit maupun jam karena kerugian yang cukup tinggi. Bila di situ kami menjalankan program, tentunya karyawan juga harus ikut. Misal kami melakukan manajemen fatigue gitu. Manajemen fatigue. Jadi ada karyawan yang bekerja kita stop, kita gantikan karyawan yang standby, kita kasih minuman, kita kasih ajak ngobrol, kita kasih makanan, dan itu wajib harus dijalankan seperti itu. Jadi tentunya teman-teman atau karyawan yang bekerja akan lebih tergiur, terus akan lebih menghormati peran dan adanya safety di sini seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, Baik. Pak Muhib. Untuk pertanyaan kelima, saya serahkan ke teman saya ya Pak, ke Fajar Kurniawan. On mic Jar. Oh ya, maaf sebelumnya. Untuk pertanyaan yang kelima itu Agak kuat Teguh. sinyal. Oke. Yang kelima, prinsip-prinsip apa saja sih yang Bapak pegang sebagai pimpinan Departemen Head? Prinsip kami di sini yaitu berkomitmen dan konsisten, Mas. Jadi di sini kami yang pertama tidak bakal menjanjikan apa yang tidak mampu kami berikan seperti itu. Terus selanjutnya ya kami konsisten. Apa yang menjadi keputusan kami atau saya yang itu menjadi banyak pertimbangan atau berisiko tinggi, ya itu harus kita pertahankan. Karena seorang atasan atau seorang pemimpin suatu keputusan atau kebijakan itu sangat mempengaruhi semua pihak, tentunya seperti itu. Kalau kita memutuskan suatu keputusan atau kebijakan, kita berubah lagi atau mungkin kita tidak komitmen, tidak konsisten, ya akan menjadi bumerang atau blunder, akan menjadi bumerang buat saya seperti itu. Jadi di suatu kepemimpinan, terutama kita mempunyai pasukan atau karyawan yang cukup tinggi ya, yang cukup banyak ya, itu kita harus benar-benar berhati-hati. Jadi saya analisa dulu apa yang menjadi suatu permasalahan, kita cari suatu akar dari permasalahan itu, baru kita sikapi. Jadi prinsipnya bahwa seorang pemimpin atau leadership itu harus menganalisa 3 langkah, 4 langkah yang akan terjadi. Jadi sebelum kami memutuskan, kita sudah menganalisa, saya sudah menganalisa apa yang dampak dari keputusan ini. Dan juga sebaliknya, ketika kami juga memberikan suatu kebijakan atau juga suatu aturan atau program, nah ini saya harus memikirkan nih 3-4 langkah ke belakangnya. Apa sih ketika saya akan menjalankan program ini, apa yang akan terjadi? Terus untungnya seperti apa buat kami, buat departemen kami, buat perusahaan, seperti itu. Jadi
kita timbang positif dan negatifnya. Kalau terlalu banyak negatifnya ya kami tidak putuskan kebijakan itu seperti itu. Ya pada dasarnya bawahan kami memikirkan 2 langkah. Nah, kita sebagai atasan harus memikirkan sudah ke 5-7 langkah seperti itu. Jadi itu yang harus kita pegang sebagai leadership atau suatu pimpinan seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kita juga tidak boleh membeda-bedakan dengan karyawan satu dengan karyawan lain yang berada di bawah saya. Jadi ketika melakukan kesalahan, kita juga harus berikan sanksi yang tegas di situ. Karena ketika kita tidak memberikan sanksi yang tegas, misal satu kesalahan, nanti akan berdampak di belakangnya. Saya tidak bisa menjalankan aturan atau sanksi yang sudah ada di sini seperti itu, Mas. Oh ya, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan program K3 dan lingkungan yang telah Bapak terapkan? Oke, jadi di dalam suatu pencapaian ini, kami punya KPI namanya Key Performance Indicator. Jadi suatu departemen saya. Nah, itu terkait lingkungan juga. Kita mengacu ke lingkungan hidup. Jadi kalau di tambang itu ada namanya air asam tambang. Jadi ketika itu mencemari lingkungan kita, gagal, KPI kita tidak tercapai. Dan juga ketika tambang tidak direklamasi lagi, tidak ditanamin lagi, ya itu juga akan disegel tambang itu, seperti itu gambarannya. Jadi memang di kami ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi di situ ketika awal tahun seperti ini ya kita targetkan, kita kesepakati dengan customer kita, dengan pemerintah apa yang harus ditargetkan. Nah, nanti Desember kita baru evaluasinya setiap 1 tahun seperti itu. Terima kasih buat atas waktunya dan kesempatan yang telah Bapak berikan untuk memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Kami berterima kasih atas ilmu yang Bapak berikan atau bagikan. Semoga kedepannya Bapak menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, terima kasih. Sama-sama, teman-teman. Dan itu tadi wawancara dari narasumber, yaitu Bapak Muhibudin Iwan selaku pemimpin Departemen Head K3 Lingkungan dan Keselamatan PT Putra Perkasa Abadi. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.